Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Turatun Nasihin. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, alamatus syaqawati arba'ah, tanda-tanda celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dzunubi wa hiya indallahi mahfudhah. Yang kedua, zikrul hasanati wala yadri aqbilat amrun. Yang ketiga, wan nadru ila man fawqahu fid dunya. Yang keempat, yang terakhir, wan nadru ila man dunahu fil akhirah. Rasulullah menyatakan bahwa tanda-tanda celaka, tidak bahagia, niku yang pertama, nisyanud dzunubi wa hiya indallahi mahfudhah, yaitu lupa terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Padahal catatan-catatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah hilang, tercatat dengan rapi dan tertatap dengan tertib, sehingga kalau kita tidak memohon ampun kepada Allah, dosa ini akan selalu tercatat selamanya ila yaumil qiyamah. Maka dari itu, mari ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang dosa, kita cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca istighfar, kemudian diikuti dengan perasaan getun, perasaan kapok. Yang kedua, kita menghentikan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, kita berjanji di dalam hati untuk tidak akan melakukan lagi. Ini adalah upaya dalam rangka menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena tanpa upaya kita memohon kepada Allah, dosa ini akan selalu tercatat dengan rapi dan tidak akan hilang. Maka termasuk orang yang celaka, orang yang tidak bahagia apabila setelah melakukan dosa sehingga menjadi lupa, padahal dia telah melakukan dosa. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh pemirsa, maka apabila kita setelah melakukan dosa, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diikuti dengan perbuatan baik. Insya Allah perbuatan dosa tadi akan terhapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Misalkan kita berdusta kepada seseorang, kita telah terus ingat bahwa itu adalah perbuatan dosa, maka cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ikuti dengan baca Quran, kemudian kita ikuti dengan sholat sunnah. Insya Allah kita menipu tadi, kita berbohong tadi akan terhapus oleh perbuatan-perbuatan baik kita, dan mohon dari ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, zikrul hasanati wala yadri aqbilat amruddat. Ketika melakukan perbuatan baik, dia selalu ingat, tidak pernah lupa bahwa dia telah melakukan perbuatan baik. Padahal amal solih, perbuatan kebaikan ini kita tidak tahu apakah perbuatan itu diterima oleh Allah ataukah ditolak oleh Allah. Tapi kita telah menjadi bangga dengan amal baik. Inilah yang membuat kadang-kadang kita celaka. Kita nanti akan muncul sebuah upaya agar perbuatan baik kita selalu diingat oleh orang lain, dan ini akan selalu mengganggu keikhlasan kita. Sehingga apabila kita berbuat baik dalam rangka menuju ikhlas lillahi ta'ala, kita upayakan untuk selalu tidak terlalu ingat kepada amal baik. Karena amal baik ini kalau kita selalu ingat, ini akan menjadikan rintangan bagi kita menuju ikhlas lillahi ta'ala.
Salah satu jalan supaya kita tidak selalu ingat kepada kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan kita diperbanyak. Insya Allah kita dengan terlalu sering berbuat baik, kita akan menjadi tidak selalu ingat. Kalau kita sedekah kepada orang lain, kalau kita amal baik sedekah kepada masjid, kepada madrasah, kita upayakan sering selalu berbuat. Hal ini akan menjadikan kita tidak selalu mesti ingat kepada kebaikan-kebaikan. Ini yang akan menuju kepada ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, wan nadru ila man fawqahu fid dunya. Orang yang celaka lagi adalah orang yang selalu memandang di atas mereka terhadap perkara-perkara dunia. Di dalam hal harta benda, dia tidak pernah marem, tidak pernah puas dengan memandang orang yang ada di bawahnya. Dia selalu mandang ke atas, dangak terus untuk urusan dunia. Dia akan menjadi selalu tidak pernah bahagia. Dia akan selalu tidak pernah puas apa yang telah diberikan oleh Allah. Orang seperti ini akan selalu celaka. Maka dari itu kami mengajak, mari kita di dalam hal duniawi, apakah itu urusan harta benda, apakah itu urusan kedudukan, apakah itu urusan jabatan, kita tidak selalu memandang yang ada di atas. Karena di langit mesti ada langit-langit. Tidak akan pernah terpuaskan seorang manusia kalau sampai belum dia sudah dipatok di utara dan di selatan, baru dia mau. Maka dari itu kami mengajak seluruh pemirsa, monggo kita memandang kepada urusan dunia hanya sewajarnya saja. Yang terakhir, tanda-tanda celaka adalah orang yang selalu memandang di bawahnya di dalam urusan akhirat. Ketika dia sudah beribadah, sholat jamaah, akan tetapi dia melihat kepada orang yang kadang jamaah, kadang tidak, dia merasa bangga karena dia yang dipandang adalah orang yang ada di bawahnya. Ini akan menganggap ibadah mereka sudah sangat terpuaskan, sudah sangat luar biasa. Padahal kalau dia memandang ibadah orang yang ada di atasnya, sangat jauh sekali. Bagaimana kita melihat sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana kita melihat ibadah Rasulullah sholat malam, beliau sampai kakinya bengkak karena selalu kepingin untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita lihat tabi'in, bagaimana kita lihat tabi'in di dalam beribadah. Mari kita mengajar kepada beliau-beliau. Ada yang khotam baca Al-Quran sehari semalam selesai, ada yang 2 kali. Maka dari itu, monggo kami mengajak kepada semua pemirsa dan saya secara pribadi, monggo kita di dalam hal ibadah, di dalam hal ubudiyah, kita selalu memandang yang ada di atas kita, sehingga kita selalu bersemangat untuk selalu menambah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan inayah, hidayah, taufik kepada kita. Kita menjadi termasuk golongan orang yang benar-benar bertani. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.